atau bisa gambar ya guci dia. Nah, lebih besar, lebih kecil daripada guci. Nah, itu dia. Bahwasanya ukurannya berbeda-beda. Kemudian ada warna. Ya, hari ini mungkin kita tidak menggambar warna. Tuh, yang ini jabar geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut terdiri dari unsur garis, bidang, ukuran, warna, dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Memahami prinsip gambar bentuk. Masih lanjut dengan materi keduanya di prinsip gambar bentuk. Gambar bentuk itu memiliki prinsip. Kalau tidak punya prinsip, dia berarti tidak punya aturan. Ya, apa aturannya atau prinsipnya? Yang pertama, dia harus ada model. Ya, yang kedua proporsi, yang ketiga komposisi, yang keempat perspektif, yang kelima gelap terang. Ya, oke. Ini dia model. Perhatikan gambar di depan. Tadarasi. Ya, ini dia ya. Kemudian ini adalah guci ya, bukan tempat buang jin ya. Tapi guci biasanya sebagai bukan tempat tuyul. Ini adalah untuk hias ya. Nah, untuk hias. Ya, hias rumah. Atau biasanya digunakan juga sebagai apa namanya? Pot bunga. Bagus, pintar. Gambar ini penting ya. Ya, proporsi harus diperhatikan. Ya, begitu juga dengan antara batang, ya apa nih? Rantingnya itu besar batang daripada ranting. Itu proporsi ya. Paham ya? Kemudian ini contoh jauh, sedang, dekat jaraknya. Paham ya? Oke, proporsi ukuran. Poin ketiga lagi ya, prinsip gambar bentuk. Yang pertama yang ketiga adalah komposisi. Merupakan susunan yang berkaitan keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Ya, komposisinya ya, susunannya itu seimbang lagi, satu kesatuan. Temannya gelas adalah guci tempat air. Jangan teman gelas di sini ada bola. Tidak cocok. Ya, itu tidak sesuai komposisinya. Ya, ya, harus seimbang susunan yang berkaitan, ada kaitan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Itu disebut dengan komposisi ya. Atau apa, gambar apa misalnya bunga dan kupu-kupu, bagus. Apalagi gambar bunga dan pot bunga bisa juga. Apalagi bulan dan bintang. Nah, itu juga sesuai ya. Tapi jangan satu bintang, satu matahari gitu. Ya, tidak sesuai. Kenapa? Karena pada saat siang hari kita tidak bisa melihat bintang. Ya, oke. Lanjut, udah paham ya? Selarasan dalam suatu karya seni rupa. Begitu juga ini guci untuk menyimpan air, tetapi nanti tidak dibuat corong airnya. Ya gimana cara menuangkannya? Jadi botol ya. Harus sesuai tadi komposisi. Kemudian yang keempat adalah perspektif. Ini dia saya bilang tadi, perspektif adalah sudut pandang tadi ya, kata Galang ya. Penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata ya, sudut pandang atau kesan pandangan mata. Saya akan melihat Rizky ini lebih besar daripada Dela yang di belakang. Ya, kenapa? Karena Rizky ini posisi dia lebih dekat daripada si Dela. Ya, saya bisa melihat ya, dekat berarti dia besar, jauh berarti dia kecil. Itu paham ya? Itu perspektif. Nanti dalam menggambar nanti ingat, ini adalah bangunan atau gedung yang dekat, maka dia akan besar tampaknya. Jangan besar semua gambarnya.
Ini besar, ini besar, ini besar, ini besar, ini besar, ini ya, berarti dekat semua. Kenapa? Karena nanti ada sudut pandang itu, perspektif itu ada jauh dan ada dekat. Paham ya, Faizal? Ya, jangan tidur Faizal. Nanti coba lagi Pak tahun depan kan, berbahaya. Ya, ini gedungnya. Jadi makin lama gedung ini makin jauh, dia semakin kecil. Nah, itu dia. Paham ya? Perspektif. Dekat, besar, jauh, dia sama dengan kecil. Ini lagi gelap terang ya. Bukan kulit ya, tapi adalah dalam gelap terang ini karena sinar yang jatuh pada suatu benda langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan efek terang dan bayangan gelapnya. Ini dia. Pada saat kena cahaya penuh, maka bagian atas akan tampak terang. Bagian bawah dia akan ada bayangan, maka dia akan gelap. Nah, ini berarti sumber cahayanya dari sini ya. Kalau yang di sini berarti sumber cahayanya dari sini, karena dia nampak bayangannya. Ini juga berarti dari sini sumber cahayanya. Ini juga berarti ini dari sini. Dan ini berarti dari sini, dari samping ya. Paham ya? Itu ada gelap dan terang. Itu dalam membuat gambar bentuk, prinsipnya juga ada prinsip gelap dan terang. Makanya gambar itu seakan-akan hidup, ya. Sampai ya gambar itu seakan-akan hidup dan nyata. Kita merasa gambar ini adalah bagus. Padahal karena 5 prinsip tadi, ya. 5 prinsip tadi adalah model, proporsi, komposisi, perspektif, gelap terang. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, oke, kita lanjut. Memahami prinsip gambar bentuk. Ya. Ragam objek gambar bentuk. Ini ada banyak ragam objek gambar bentuk. Di sini disebutkan 5. Yang pertama adalah kubistis atau dalam bentuk kubus. Tahu kubus? Ya, meja contohnya, kursi, televisi. Ini televisi tabung. Tahu televisi tabung? Tahu. Kemudian kulkas, kemudian radio, kemudian silindris. Tahu silindris? Silinder, berbentuk silinder dia. Apa itu, botol, kemudian gelas, kemudian termos, kemudian kaleng. Kemudian apa lagi? Yang bentuk bebas. Ya, buah itu kan bebas. Tomat dengan mangga itu berbeda bentuknya ya. Apalagi anggur dengan durian itu pasti berbeda bentuknya ya. Bunga juga tidak semua bunga sama ya. Begitu juga dengan kecantikan ya. Tidak semua wanita itu sama cantiknya ya. Tapi mereka tetap cantik. Tapi kalau laki-laki cantik ya, nauzubillah ya. Oh iya. Kemudian ada daun begitu juga. Daun durian kan sebesar 3 jari ya. Tapi daun pepaya, itu besar ya. Itu perbedaannya. Kemudian ada lagi batu, itu bebas. Kemudian piramida dan kerucut. Kubah ya. Kubah itu ada yang bentuk piramida atau kerucut. Bentuk piramida ya udah sampai ke Mesir? Belum, tapi tengok di YouTube bisa ya. Piramida kan seperti bentuk kerucut ya, atau bentuk piramida. Kemudian trompet juga disebut dengan ragam objek gambar bentuk. Kemudian bola dan bulat. Semangka itu bulat ya. Itu kemudian melon, bola dan globe dan lain-lain. Pak tadi ada 5 ragam objek gambar bentuk. Pertama kubis, yang kedua silindris, yang ketiga bebas, yang keempat piramida dan kerucut, yang kelima bola dan bulat. Pintar. Kubistis lagi ya, ini dia contoh meja kursi. Ini apa gambar apa? Iya, bak mandi ya. Dia berbentuk kubistis ya, ragam bentuk kubistis.
Ya, pot bunga bisa juga, ada yang seperti ini. Apalagi tempat sampah, ada yang seperti ini kan? Nah, ya, benar. Kemudian, nah yang bentuk silindris nih dia, Pak. Mangkok, botol, ya. Nah, seperti cerek itu. Nah, kemudian ini bebas daun ya. Nah, piramida, ini dia gambar piramida ya. Nah, ini bola bulat, kemudian ada semangka. Nah, ini dia. Cepat, waktu tidak banyak. Jelas ya gambarnya. Ini aku prinsip tadi. Nah, keluarkan bakat-bakat menggambar itu. Kalau kayak gini belajar semuanya juara 1 semua. Tahu. Jangan lupa buat nama nanti ya. Nah, kalau kayak gini juara 1 semua nih. Magang besok semangat manajer pimpinan dapat nilai 90, 100. Muhammad Rizky ya. Egi Muhammad Guzar. Nih Adol calon pengusaha ya. Ya, biar nanti yang lain jadi manajer karyawan yang nih Sanggalang depan pengusaha konstruksi misalnya. Pengusaha percetakan multimedia. Jelas tidak apa tulang daun itu dijelaskan. Woi, pinjam hapus, woi. Nah, oke. Nanti Pak. Iya. Ya, 3 menit lagi ya. Selesaikan gambar perspektifnya. Prinsip tadi apa? Model, proporsi, komposisi, perspektif, bulat terang. Pintar. Oke. Nama saya Dela Septia. Jawabannya gambar 2 titik hilang, 3 titik hilang, 1 titik hilang. Ya, itu. Nama saya Cika Putrangelia. 3 jenis gambar perspektif itu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Bagus. Gambar tersebut dikatakan 1 titik hilang karena dilihat dari satu arah. Ya, bagus.